Berarti nggak ada yang pernah ngebersihin space 45 sentimeter di belakang kulkas itu dong? Nggak pernah ada yang nengok gitu buat ngeliat ada apa sih, kotor nggak atau apa? Nggak pernah sama sekali. Komplain dari customer pun tentang bau-bau aneh nggak pernah ditanggapi oleh mereka. Video kali ini aku mau ceritain tentang sebuah penemuan jenazah yang menghebohkan di gedung bekas sebuah supermarket di Iowa, Amerika Serikat. Pada 24 Januari 2019, para pekerja bangunan ditugaskan di sebuah gedung kosong yang dulunya adalah sebuah supermarket. Mereka memulai hari seperti biasa nih, minum kopi dulu, ngobrol sama rekan kerja lainnya, terus mulai kerja ngosongin barang bekas di supermarket. Mereka ngangkatin rak bekas, kulkas bekas, lemari bekas. Tiba-tiba pas mereka angkat salah satu kulkas, mereka nemuin sesuatu yang nggak biasa. Ternyata itu adalah mayat. Polisi nggak bisa langsung mengidentifikasi mayat tersebut. Mereka nggak bisa tahu itu siapa. Jangankan namanya, mereka nggak bisa identifikasi mayat itu laki-laki atau perempuan. Ataupun perkiraan umurnya mereka juga nggak bisa tahu. Kenapa? Karena tubuhnya udah sangat rusak sampai susah untuk diidentifikasi. Mereka perlu mengirim jenazah tersebut ke Iowa State Medical Examiner untuk diotopsi secara detail. Barulah setelah beberapa hari bisa diketahui kalau jenazah tersebut adalah Larry Ellie Murillo Moncada. Mr. Murillo Moncada dilaporkan hilang 10 tahun sebelumnya di tahun 2009. Pada saat itu dia berusia 25 tahun. Dia terakhir dilihat oleh orang tuanya pada malam 28 November 2009. Dia berlari keluar rumah pada saat badai salju tanpa memakai alas kaki sama sekali. Pada saat itu dia memang sedang mengalami depresi. Dia bilang ke ibunya kalau ada orang yang sering ngikutin dia. Jantungnya sering berdebar kencang dan dia sering mendengar suara menyuruhnya untuk makan banyak gula. Dan ibunya pun sadar kalau ada yang salah sama anaknya dan dia pun bawa anaknya ke dokter. Dan dokter memberikannya obat penenang. Suatu hari setelah minum obat penenang, dia pun lari keluar rumah dan gak pernah ada kabarnya lagi. Gak ada yang pernah ngeliat dia lagi sejak itu. Dia juga gak pernah datang lagi ke tempat kerjanya di Northville Supermarket. Orang tuanya melaporkan hilangnya anak mereka ke kantor polisi setempat. Ibunya cukup yakin kalau anaknya pergi ke Northville Supermarket. Dia sempat mencari anaknya di sana dan meminta petugas di sana untuk diperbolehkan mencari anaknya di semua sudut supermarket, termasuk bagian yang hanya boleh dimasuki karyawan. Tapi ditolak. Entah kenapa ibunya nih cukup yakin kalau anaknya itu ada di dalam supermarket. Tapi nggak ada yang percaya dan nggak bisa dibuktiin juga. Beberapa tahun berlalu, Larry masih juga belum ditemukan. Sampai pada Januari 2019, mereka mendapatkan kabar dari polisi kalau ada jenazah yang dicurigai adalah Larry. Mereka pun diminta untuk tes DNA supaya bisa dicocokkan dengan jenazah yang ditemukan tersebut. Ternyata benar kalau itu adalah anak mereka. Barulah diketahui kalau Larry ternyata selama 10 tahun ini berada di belakang kulkas tempatnya bekerja yaitu di Northville Supermarket, seperti dugaan ibunya. Pada malam dia lari dari rumah, ternyata dia pergi ke supermarket. Di sana memang para karyawannya udah biasa naik ke atas kulkas karena itu dijadikan tempat penyimpanan. Ada juga yang naik ke sana untuk sekedar ya istirahat aja lah. Pokoknya udah biasa mereka naik ke sana. Pada hari itu padahal Larry nggak ada jadwal kerja. Tapi dia pergi ke sana dan naik ke atas kulkas. Entah untuk ngambil barang atau emang dia mau menyendiri aja. Pokoknya dia naik ke sana dan kemudian dia jatuh ke belakang kulkas dan terjebak antara tembok dan kulkas yang jaraknya sekitar 45 cm. Dari belakang kulkas sangat sulit dan hampir nggak mungkin untuk naik lagi ke atas kulkas tanpa bantuan. Karena tinggi kulkas yang sekitar 4 meter. Terus kok bisa nggak ada yang tahu? Emang dia nggak teriak minta bantuan? Ada kemungkinan Larry teriak minta bantuan, tapi suara kulkas yang kencang membuat orang lain gak kedengaran sama suara teriakannya. Sampai akhirnya dia meninggal di sana. Terus pas dia meninggal, emangnya mayatnya gak bau? Nah, karena kondisi sekitar kulkas itu dingin, jadi mayat Larry gak bau menyengat. Bau sih pasti ada, cuma gak begitu menyengat, jadi gak menarik perhatian. Tapi emang ada bau-bau gak enak karena ada beberapa laporan dari pelanggan yang bilang kalau di sekitaran kulkas ada bau-bau aneh. Tapi laporan-laporan tersebut nggak pernah dihiraukan oleh customer service supermarket.
Setelah supermarket tutup permanen pada tahun 2016, yang berarti kulkas juga udah nggak dinyalain lagi, barulah mayat Larry mulai membusuk. Makanya pada saat ditemukan sampai nggak bisa diidentifikasi. Hasil otopsi nggak bisa menemukan penyebab kematian Larry. Jadi ada kemungkinan Larry meninggal akibat jatuh dari ketinggian atau meninggal karena kelaparan. Kalau benar ternyata dia meninggal karena kelaparan, berarti dia hidup di sana selama beberapa hari, teriak-teriak minta tolong tapi nggak ada yang bantuin. Novel Supermarket beroperasi selama 7 tahun dengan jenazah Larry yang ada di belakang kulkas dan orang-orang belanja tapi nggak ada yang tahu. Dan mereka tutup permanen di tahun 2016. Orang tua Larry menyalahkan manajemen Northfield Supermarket yang bisa begitu lalai. Gimana bisa selama 7 tahun mereka nggak tahu kalau ada karyawannya yang kejebak di belakang kulkas. Bahkan sampai mereka tutup pun mereka nggak tahu sama sekali. Berarti nggak ada yang pernah ngebersihin space 45 cm di belakang kulkas itu dong. Nggak pernah ada yang nengok gitu buat ngeliat ada apa sih, kotor nggak atau apa. Nggak pernah sama sekali. Komplain dari customer pun tentang bau-bau aneh nggak pernah ditanggapi oleh mereka. Padahal ibunya Larry udah berkali-kali mencoba untuk mencari anaknya di sana, tapi nggak didukung oleh manajemen supermarket. Tulis di komen ya pendapat kalian. Thank you for watching. See you on the next one.